lupa kan? Ya. Yang awalnya berharap kadernya jadi wakil itu kemudian musnah sudah, jadi kalau bahasa anak SMA itu ya hari tantrum. Hari tantrum. Terjadi di Surabaya dan Jawa Timur sebenarnya. Ini kata saya loh ya, jangan ada yang tersinggung. Ini kan Gen Z itu kan suka dengan politik terus terangan. Betul. Para pemirsa ini catatannya harus nonton sampai akhir karena message politiknya ada di akhir. Ada di akhir, benar. Secara tersirat. Baik, halo semua pemirsa ya, kembali lagi bersama dengan kami di sini tentunya hanya di episode yang paling spesial kali ini ya di podcast pressklarberitajatim.com bersama dengan saya Alina Inggola dan saya editor Berita Jatim Ahmad Baikuni, dan kebetulan kali ini kita ada kedatangan tamu yang keren pokoknya. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol bentar teman ya, menarik ada beberapa tema yang cerewet. Di sini ada siapa ya? Langsung bersama dengan Mas Arif Fatoni. Welcome. Aduh, senang sekali kita rasanya. Mas Tony meluangkan waktu tengah kesibukan hari ini, sebenarnya padat banget jadwalnya teman-teman ya. Malah katanya tuh harusnya jam segini tuh ada rapat loh. Nah. Dan beliau sampai menyempatkan waktu mampir ke studionya Berita Jatim nih. Cuman buat kita aja, podcast kita aja. Demi obrolan tepi jurang yang akan obrolan tepi jurang. Iya. Karena kan pastinya semua masyarakat Surabaya ini pasti sudah familiar sama Mas Tony ya kan. Di setiap sudut tuh rasanya wah sering nih lihat sosoknya nih Mas Tony ya kan. Ya di mana-mana tuh baru. Jadi kita perlu banyak korek-korek nih ya, spill apa kira-kira info yang nanti akan tentunya pasti akan bermanfaat juga untuk pemirsa semuanya. Oke, mungkin bisa langsung kali ya. Boleh. Langsung aja kali ya. Langsung pasti tembakan pertama apa? Kayak perisai dulu. Kayaknya nggak akan bertele-tele deh Mas. Ini kan Pilwali sebentar lagi nih, udah muncul beberapa nama nih. Sementara Pas Eri cukup tinggi. Tapi di sisi lain juga di Golkar sendiri juga muncul beberapa nama. Nah, gimana ini? Ya, kalau Golkar itu memang melihat pemilu kada itu kan sarana rekrutmen kepemimpinannya. Artinya kalau kami hubungkan dengan fungsi partai politik menjadi produsen kader yang siap dikaryakan di bidang pemerintahan. Jadi bagi Golkar kalau kemudian tidak ada kader yang sementara bisa dikontestasikan, ya Golkar akan menitipkan kepada orang lain artikulasi perjuangan Partai Golkar. Makanya kenapa kemudian sejak awal DPP Partai Golkar sudah memberikan surat tugas kepada Mas Eri Cahyadi sebagai bakal calon kepala daerah di kota Surabaya. Nah, apa sih makna surat tugas itu? Sebenarnya surat tugas itu ada perintah dari DPP kepada Mas Eri untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menaikkan elektabilitas. Nah, apa ukuran elektabilitas seseorang? Nah, kita ini kan masuk fase madhab politik baru yang namanya scientific method itu. Artinya orang tidak bisa lagi mengatakan oh itu pasti kalah karena ini pasti akan menang. Alat ukurnya adalah survei. Nah, DPP Partai Golkar sudah menunjuk 8 lembaga survei untuk mengukur elektabilitas terhadap nama-nama yang sudah diberikan surat tugas pada bulan September tahun 2023 itu. Nah, ternyata hasil survei oleh lembaga yang ditunjuk oleh DPP itu kebetulan elektabilitas Mas Eri Cahyadi itu di angka 60% lebih dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah 75%. Artinya ya di luar apapun yang diputuskan di DPP nanti tentang rekomendasi Pilkada Surabaya, sepertinya kok nama Mas Eri Cahyadi ini berpeluang besar untuk diusung menjadi calon wali kota dari Partai Golkar. Nah, tapi kan yang unik tadi itu juga ada selentingan nama-nama lain juga kan ya? Nah, yang paling kuat itu kan juga Nah. ya mungkin
Ya langsung sebut nama aja lah ya, Mas Bayu Erlangga. Bayu Erlangga. Itu bagaimana? Dan itu munculnya juga tiba-tiba setelah ada statement bahwa DPP nugasin Heri Cahyadi. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau Mas Bayu Erlangga itu kan beliau wakil ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur ya. Jadi itu yang saya maksud tadi bahwa Golkar ini memiliki kewajiban memiliki fungsi untuk mencetak kader yang siap dikaryakan. Ya kan, di sisi yang lain ada non kader yang namanya Mas Heri Cahyadi yang selama ini sebenarnya gaya-gaya kepemimpinan teknokratiknya itu mirip dengan ideologi Partai Golkar lah, karya kekaryaan. Nah, kalau kemudian dua-duanya diukur dari mana? Ya dari survei. Itu yang saya preambul di awal tadi bahwa kalau fungsi pertama Golkar sebagai partai politik sebagai produsen calon pemimpin itu ternyata hasil surveinya tidak memungkinkan, ya Golkar akan menitipkan kepada orang lain artikulasi perjuangan Partai Golkar. Ujung dari dua metode ini sebenarnya sama-sama bagaimana kesejahteraan masyarakat Surabaya lebih baik di masa-masa yang akan datang. Jadi bukan sesuatu yang dipertandingkan sebenarnya, tetapi itulah fungsi Partai Golkar, partai yang sudah hampir berusia 60 tahun di Oktober tahun ini, melihat Surabaya dari berbagai metode, dari berbagai perspektif lah. Jadi kalau kader tidak memungkinkan untuk dikaryakan, ya sudah titipkan saja artikulasi perjuangan itu kepada orang yang gaya-gaya kepemimpinannya teknokratik seperti ideologi karya kekayyaannya Partai Golkar. Yang tetap matching sama Partai Golkar, yang nanti tetap seperti itu. satu frekuensi. Nah, frekuensi seirama dan sejalan. Tapi ini juga ini mungkin Mas Tony pertanyaan yang cukup penting juga dirasa bagi kami karena ada kabar-kabar dan infonya ya kan Mas Tony sendiri juga sebenarnya sudah mengantongi surat tugas rekomendasi juga sama dari DPP. Nah itu surat tugas. Kira-kira gimana ini sebenarnya? Memang dalam surat tugas DPP itu menyebut nama Mas Heri Cahyadi dengan saya. Dua-duanya diberikan tugas yang sama untuk melakukan upaya-upaya untuk menaikkan elektabilitas. Nah, sebagai kader partai ketika kami mendapatkan perintah dari DPP dalam bentuk surat tugas itu, ya saya jalankan. Pasca pemilu legislatif yang sudah selesai, pasca rekapitulasi KPU Kota Surabaya, ya sudah kami melakukan upaya-upaya pertemuan dengan warga, terus kemudian advokasi kepentingan warga dengan harapan nama saya nanti terpotret dalam hasil survei akhir nanti sebelum DPP tanda tangan surat rekomendasi. Ikhtiar dulu berarti semuanya. Ikhtiar dulu. Soal hasil itu kita pasrahkan kepada yang buat dunia dan isinya. Oke, Mas. Ini soal potensi nama dulu deh kita mulai. Itu kan setelah Mas Bayu Erlangga muncul nama Kaisang. Potensi Golkar lari ke sana enggak ini? Kalau Mas Kaisang dari beberapa pembicaraan yang sudah dilakukan oleh petinggi-petinggi partai ini, memang Mas Kaisang tidak di Surabaya lah. Tidak di Surabaya. Dia levelnya ketua umum partai, gitu-gitu ya. Saya pikir ya itu hanya bagian dari dinamika politik lah, dinamika politik dan yang masang-masang baliho juga saya pikir itu bukan atas perintah Mas Kaisang. Itu beliau mendowngrade lah. Tanpa bermaksud mengomentari dapur partai lain ya, tetapi dari beberapa pembicaraan elit-elit Partai Golkar ketika saya tanyakan bagaimana dengan munculnya baliho-baliho itu, ya sepertinya itu bukan dari Mas Kaisang, bukan dari Mas Kaisang. Ya mungkin itu ada hubungannya dengan dinamika politik yang terjadi, hubungan pasang surut Pak Jokowi dengan Bu Mega, hubungan PSI dengan PDI katakanlah, ya mungkin itu bagian dari itu semua. Nah dalam dinamika politik itu kan kita ini kan hanya bisa menganalisa dari pasal-pasal peristiwa-peristiwa saja. Soal kebenarannya itu kan yang tahu yang membuat. Tapi di internal Golkar juga nggak ada pembicaraan soal itu. Nggak ada. Internal Golkar hari ini itu ya tadi berusaha untuk menjalankan fungsi kalau memang memungkinkan fungsi partai politik sebagai produsen kader ya. Nah kalau itu tidak memungkinkan ya sudah titipkan saja artikulasi perjuangan doktrin karya kekaryaan itu kepada orang. Karena apa? Ini pesannya Pak Sarmuji kepada seluruh ketua kabupaten kota Partai Golkar se-Jawa Timur bahwa Golkar dalam pemilu kada tahun 2024 ini ingin menjadi bagian dari pemenang. Nah, ketika ingin menjadi bagian dari pemenang, rasionalitas itu menjadi pijakan. Artinya kalau ada kader yang ingin
karya, ingin maju dalam kontestasi, maka ketika hasil surveinya tidak memungkinkan, ya sudah, jangan dipaksakan. Karena kita ingin menang. Kenapa kita ingin menang? Agar kepala daerah terpilih itu bisa menjalankan prinsip-prinsip karya kekaryaannya Partai Golkar. Partai Golkar ini kan alhamdulillah di masa lalu itu sudah terbukti kader-kadernya ketika mengelola pemerintahan di masa lalu ya, itu kan mampu membawa bangsa ini gemari palo jinawi. Nah, rakyat juga kadang-kadang rindu dengan gaya-gaya kepemimpinan teknokratiknya Partai Golkar. Kegaduhan tidak ada, rakyat sejahtera dan lain-lain, bahwa kemudian masih ada kekurangan di beberapa isu, ya itu wajar lah. Tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Nah, akhirnya Pak Sarmuji menyampaikan bahwa yang paling mungkin dilakukan adalah konsolidasi secara terus-menerus. Nah, soal keputusan itu biar diambil oleh DPP. Yang penting kabupaten kota ini mengkonsolidasikan kekuatan agar ketika rekomendasi itu nanti turun, Partai Golkar sudah siap memenangkan hati masyarakat di berbagai jenjang itu. Karena bersamaan ini, termasuk pemilu kada Jawa Timur kan bersamaan dengan Surabaya. Nah, itu juga makanya begitu Bu Khofifah sama Mas Emil sudah silaturahmi ke kantor Golkar, besoknya langsung saya kumpulkan seluruh ketua pimpinan kelurahan dan kecamatan Partai Golkar. Yang pertama, menginstruksikan kepada ketua PK, ketua PL itu untuk mensosialisasikan figur Bu Khofifah, Mas Emil. Yang kedua, berkolaborasi dengan jaringan tidurnya Bu Khofifah. Bu Khofifah ini warga Surabaya yang mampu mengalahkan hegemoni partai tertentu di kota Surabaya. Betul. Yeah. Bu Khofifah menang Pilkada tahun 2018 di Surabaya, menang apa kalah? Menang. Saat itu calonnya siapa saja? Iya. Ya kan? Yeah. Surabaya itu kan dulu terkenal dengan basis salah satu partai. Ya kan? Dalam beberapa pemilu ke pemilu, kecuali pemilu tahun 2014 ya. Pasca itu kan kemudian ini basis partai tertentu terus secara simultan gitu kan. Nah, ternyata Bu Khofifah 2018 mampu mengalahkan itu. Sampai saat itu elit partainya saling salah menyalahkan. Oh, ini kesalahannya Bu Risma, yang satunya oh ini kesalahannya itu, gitu kan? Nah, sama kami saat ini khusus untuk kerja politik Pilkada Jawa Timur, kami ingin tentu atas izin Allah dan restu masyarakat Surabaya, Golkar Surabaya ingin mengulang kembali kemenangan Bu Khofifah dan Mas Emil di kota Surabaya. Tentu bergotong royong dengan seluruh elemen ya, partai koalisi, relawan, Prabowo Gibran dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu harapan kami calon yang nanti diusung oleh DPP Partai Golkar kalau boleh berharap, ya calon yang satu frekuensi sama Bu Khofifah, Mas Emil. Gitu. Ya kan? Agar kerja kita itu enak gitu loh. Satu sisi mengkampanyekan Bu Khofifah Emil di Surabaya, juga mengkampanyekan orang yang memang selama ini menjalin hubungan baik dengan Bu Khofifah dan Mas Emil. Kalau kemudian Golkar nanti mengusung calon yang ada masalah personal dengan Bu Khofifah atau Mas Emil kan berat nanti. Berat infrastruktur partai ini untuk karena ini pilkada serentak itu kan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kerja berat memang. Itu maksudnya. Tapi untuk Pilgub ada nggak kira-kira? Ini kan mungkin memang sekarang karena kan pendaftaran juga belum masuk ya. Rekomendasi memang untuk sementara ke Bu Khofifah dan Mas Emil. Ada nggak sih peluang untuk misalkan maju lain gitu? Nama lain dari Golkar untuk ini? Rasanya tidak ada, ada karena sudah rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Ketum dan Sekjen. Golkar ini kan partai yang pertama kali ya, dari awal memang. Kan, memberikan surat rekomendasi tertulis kepada Bu Khofifah dan Mas Emil. Itu bagian dari upaya Partai Golkar meringankan beban Bu Khofifah. Karena apa? Sebelumnya itu kan Partai X dukung tapi minta kadernya jadi wakil. Dan itu sah, dalam dinamika politik itu sah. Nah, Golkar sebagai partai yang selama ini mengawal kerja-kerja perjuangan Bu Khofifah sejak 2018 hingga hari ini, ya sudah Bu Khofifah kita ringankan beban Bu Khofifah dengan Ketua Umum dan Sekjen memberikan rekomendasi tertulis. Sejak saat itu kan kemudian partai-partai yang lain kan ikut atau ambil opsi lain, sehingga muncullah opsi-opsi nama lain. Ada
X, ada Mr. Y, bahkan Bu Risma pun sekarang dimunculkan lagi sebagai calon gubernur. Kemarin-kemarin kan tidak ada. Iya, betul. Kalau Iya kan? kondisi Jawa Timur kan masih sangat cair sekali, Iya. ya kan? Maksudnya sangat cair sekali. Iya. Tapi tadi itu kalau bicara soal pilgub. Tapi kalau misalkan kita ngomongin pilkada Surabaya, kemungkinan koalisinya seperti apa kira-kira kalau dari Golkar sendiri? Yang pasti memang segala kemungkinan masih bisa terjadi ya. Artinya kalau Golkar Surabaya selama ini kerjasama politik dengan partai apapun itu bagus kok. Kebetulan di Surabaya ini kan guyub rukun ya partai politiknya. Kita sering ya dengan Mas Wali tentunya ya, dengan Mas Wali Kota Mas Heri Cahyadi, kita 1 bulan sekali ngopi bareng dengan seluruh ketua partai. Nah, kalaupun nanti kita harus berpisah jalan karena rekomendasi yang berbeda dan lain-lain, insya Allah itu tidak mengurangi nilai-nilai persahabatan. Tetapi memang kalau saya ditanya Golkar sebaiknya kemana? Kalau saya yang ditanya, ya sementara saya melihat sesuatu yang normatif saja, bahwa surat tugas DPP Partai Golkar sampai hari ini masih ke Mas Heri Cahyadi. Sampai hari ini ya. Nggak tahu kalau kemudian nanti ada keputusan yang berbeda, kami sebagai kader yang paling bawah ya siap saja menjalankan rekomendasi itu dengan penuh kehormatan. Kalau sekarang kan Mas Heri masih dengan Mas Cak Armuji ya, Pak Armuji. Dan kemudian kemarin juga daftar di partai asalnya, partai rumahnya itu bukan bakal sudah aja rekomendasi yang nama yang muncul pasti udah 2 ini. Ya apa nih Golkar nih? Kan kayaknya kan rada susah ini udah dikunci sama kamar rumah awalnya Mas Heri sama Pak Armuji ini. Kalau saya pribadi melihat bahwa komitmen Partai Golkar itu kan dengan Mas Herinya. Artinya sebenarnya siapapun wakilnya Mas Heri kita tidak ada hambatan sama sekali, tidak ada persoalan problem personal itu tidak ada karena komitmen kita adalah dengan Mas Heri yang mungkin ya namanya komitmen politik itu kan tentu tujuannya bagaimana mendorong Mas Heri menaikkan nilai-nilai kesejahteraan bagi masyarakat Surabaya. Apalagi kita ini kan akan menyambut pergeseran ibu kota negara. Ibu kota Nusantara kan pindah ke Kalimantan. Maka pintu gerbangnya itu beralih ke Surabaya. Nah, bagaimana pemilu kada ini kita ingin melihat gotong royong, melihat Surabaya harus berkembang lebih pesat, menyiapkan dengan baik pergeseran ibu kota Nusantara itu sehingga masyarakat Surabaya dapat manfaat lebih. Nah, bahwa kemudian apakah masih dimungkinkan negosiasi tentang ya wakilnya ya jangan X, jangan Y, semua partai melakukan itu. Jadi makanya sejak awal saya bilang di Surabaya ini bursanya itu bursa calon wakil wali kota, bukan calon wali kota. Jadi saya tidak bisa bohong bahwa semua partai itu berharap kadernya digandeng Mas Heri. Coba kalau kemudian rezim undang-undang pemilu kada kita itu memperbolehkan wakilnya itu lebih dari 1, bumbung kosong pasti. Tinggal diambil satu-satu kan ya. Dari PDI Armuji, dari Golkar semisal siapapun lah ya. Dari Gerindra Cahyo gitu-gitu ya mungkin sudah lawan bumbung kosong. Tapi karena undang-undangnya hanya memperbolehkan 1, maka negosiasi politik ini terus sedang berkembang. Makanya saya istilahkan ya sudahlah, Golkar Surabaya menyiapkan infrastruktur mesin politiknya saja, biar urusan meramu koalisi, pembicaraan politik tingkat tinggi itu biar dilakukan Pak Sarmuji dan Ketua Umum Partai Golkar di Jakarta. Tapi ini artinya masih mungkin ada Armuji pecah kongsi nih berarti ya? Politik itu kan mengelola ketidakmungkinan menjadi mungkin. Jadi kami menghormati proses yang dilakukan oleh teman-teman partai lain ya, katakanlah oleh PDI ini kan selama ini hubungannya baik kok dengan Golkar Surabaya. Jadi kami menghormati satu sama lain bahwa setiap kader partai berharap digandeng Mas Heri dalam pemilu kada mendatang itu sesuatu yang sah saja. Karena apa? Siapapun wakil yang nanti dipilih Mas Heri itu akan menjadi the rising star dalam pemilu kada tahun 2029. Betul. Jadi bakal seksi banget. Seksi banget gitu loh. Makanya saya kok mendengar informasi ya, belum tentu benar, tapi insya Allah tingkat kesalahannya kecil. Hampir semua partai menginginkan kadernya jadi wakilnya Mas Heri. Hampir, termasuk Golkar sebenarnya. Tapi apakah kemudian antara
harapan dan kenyataan itu nanti linier, ya itu tergantung ramuan dewa-dewa politik di Nah, Jakarta. ini dia ramuannya seperti apa. Mas Doni, tadi kan sempat minggu juga, sempat sudah masuk ke Pilgub ya. Mm-mm. Kalau dari penjelasan Mas Tony tadi kan sepertinya Golkar nggak punya bahasa kerennya nothing tulus, mosok sih Mas. Saya kok nggak yakin. Ke Bu Khofifa, Oh, nothing tulus. Bahkan Bu Khofifa menyampaikan di beberapa media kan, Golkar ini memberikan rekomendasi kepada Bu Khofifa dan Mas Emil itu tanpa mahar. tanpa mahar. Dan itu kebijakan DPP sejak pemilu kada 2020. Sejak 2020 memang Ketum Erlangga ngomong bahwa Golkar memberikan rekomendasi tanpa mahar. Dengan kita memberikan rekomendasi tanpa mahar, itu kita memperbaiki proses demokrasi kita itu dari hulu dulu. Kalau kemudian ada anak bangsa terbaik ingin dicalonkan saja, dia harus memberikan kos politik yang besar di awal. Maka di hilirnya nanti proses demokrasi kita juga tidak mengalami perbaikan. Kita ini kan, Mas Baikuni, kalau kita boleh prihatin, kita itu sekarang mengalami fase post-demokrasi loh. Demokrasi prosedural. Bayangkan untuk pileg-pilpres negara mengeluarkan hampir 70 triliun. Untuk pemilu kada Surabaya ini nanti ya, hampir 250 miliar. Masa uang pembayar pajak dan retribusi dari jenengan ini hanya digunakan untuk sesuatu yang prosedural. Betul. Kan emang gitu ya kan ya, mending rubah aja lah sistemnya, jangan begini gitu. Uang itu bisa digunakan untuk intervensi kebijakan terhadap hal-hal yang lebih prinsip semisal. Nah, Golkar insya Allah memberikan keteladanan soal itu. Jadi Golkar ingin dengan tanpa mahar itu bisa menghasilkan anak bangsa terbaik, bisa berkompetisi memenangkan hati masyarakat, iya kan? Nah, agar apa? Ketika nanti sudah terpilih, semisal Bu Khofifa, inilah ideologi Partai Golkar, inilah saran dan masukan Partai Golkar untuk Jawa Timur 5 tahun mendatang. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Sarmuji ketika Bu Khofifa dan Mas Emil silaturahim kemarin. PR-PR yang harus dikerjakan ketika Bu Khofifa dan Mas Emil bisa memenangkan hati masyarakat dalam 27 November mendatang. Ada 10 catatan itu yang diberikan Pak Sarmuji, yang bahasa beliau mengambil keputusan itu berdasarkan kajian usul fikih, mengambil manfaat, memilih pemimpin yang sedikit madorotnya, lebih banyak manfaatnya, gitu kan? Itu tujuannya untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi clear itu. Jadi insya Allah Golkar tanpa mahar sejak 2020 hingga hari ini. Tapi kan bakal kehilangan istilahnya. Kalau ngomong jatah kan pasti kehilangan jatah, Mas. Jangan-jangan ada hal yang lain yang sebenarnya diinginkan Golkar. Tidak ada. Golkar hanya menginginkan dengan terpilihnya Bu Khofifa dan Mas Emil mendatang, rakyat Jawa Timur makin sejahtera, melanjutkan kemaslahatan masyarakat Jawa Timur. Udah tagline-nya sudah terbentuk ya tadi. Sudah tagline-nya. Tapi kan Mas, kalau kita membaca ke depan ini kan pertarungannya kan pasti bakal keras di tingkat Jawa Timur kan. Oke, mungkin sekarang paling kuat itu Bu Khofifa. Ya, mungkin belum ada nama-nama lain, tapi kan dari reaksi beberapa ketua partai di Jawa Timur kan, itu kan cukup keras juga. Ada 2 fenomena hari tantrum nasional. Gimana sama itu? Ini mirip-mirip dengan Pilkada Surabaya sih. Sama-sama. Artinya ketika kemudian, ini yang Surabaya ya, ketika Mas Eri tanggal 2 Mei itu daftar sama Armuji, tentu mengecewakan banyak partai yang selama ini berharap kadernya menjadi wakilnya Mas Eri. Sama ketika kemudian sebelum Ketua Umum Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada Khofifa Emil, partai-partai lain itu kan juga melakukan ikhtiar politik, pendekatan, PDKT ke Bu Khofifa, ya Bu, wakilnya ini aja lah, nanti kita biayai sepenuhnya, oh ini wakilnya ini aja lah, mesin politik kita efektif dan lain-lain. Begitu DPP Partai Golkar memberikan rekomendasi secara berpasangan, Khofifa Emil, yaitu hari tantrum level Jawa Timur. Akhirnya kemudian dimunculkan nama-nama lain gitu loh. Jadi jalan keluarnya itu memunculkan nama lain gitu, untuk menjaga kehormatan partai itu sendiri. Tapi saya tidak bilang itu partai apa ya. Tapi kita bisa melihat dari angle-angle berita kan, termasuk di berita Jatim Muat itu, yang awalnya tidak ada nama lain kecuali ini, tiba-tiba ada nama lain. Nah itu
apakah itu keputusan tergesa-gesa atau sudah bagian dari racikan strategi, yaitu rahasia dapur partai lain. Tapi kalau saya boleh terbuka apa adanya, ya sama, pilkada kota Surabaya dengan pilgub Jawa Timur, bursa yang menguat itu adalah bursa calon wakil. Sama-sama jadi wakil sebenarnya. Iya, karena itu tadi, baik calon wakil di kota Surabaya maupun calon wakil di pilkada Jawa Timur sama-sama the rising star tahun 2029. Jadi dinamikanya itu rebutan pengen digandeng, bukan ingin melawan. Oke, ada rumor terkait Mas Emil. Kabarnya ini masih rumor ya, tapi saya pengen nanya ke jenengan soal pendapatnya. Kabarnya Mas Emil mau ada partai yang pengen Mas Emil dibawa ke Jakarta. Nggak usah di Jawa Timur ya. Nggak usah di Jawa Timur. Terus kemudian dari situ kalau misalkan Mas Emil mau, bukan Mas Emil, saya beberapa kali kalau misalkan Bu Kofifa mau, maka diisi yang lain. Iya. Benar nggak sih itu? Benar. Jadi ikhtiar itu kan bermacam-macam. Ada yang pengen jadi wakilnya Bu Kofifa dengan memberikan mungkin sumbangan pendanaan untuk mengarungi bahtera pemilu kada itu. Ada yang menawarkan Mas Emil jadi menteri saja agar wakilnya dari partai itu. Dan itu sah, dalam dinamika politik itu sah. Tetapi kalau boleh jujur, meskipun saya tidak tahu ya, tentu sebelum Ketua Umum Partai Golkar memberikan surat rekomendasi loh ya, bukan surat tugas, surat rekomendasi kepada Kofifa khusus untuk ini surat rekomendasi ya, Kofifa dan Mas Emil, tentu kan ada dialog terlebih dahulu. Ya. Mungkin ya Ketua Umum bertanya kepada Mas Emil lebih memilih menjadi calon wakil gubernurnya Bu Kofifa atau menteri. Itu kan pasti ada dialog. Tidak mungkin tiba-tiba kemudian Golkar merekomendasikan untuk seseorang yang tidak ditanyai. Pasti ada proses komunikasi lah ya, termasuk mungkin juga Ketua Umum bertanya kepada Bu Kofifa siapa wakil yang diharapkan gitu-gitu, sehingga muncullah rekomendasi itu. Nah, pasca rekomendasi yang DPP Partai Golkar itu kan kemudian peta politik di Jawa Timur berubah kan? Ya. Yang awalnya berharap kadernya jadi wakil itu kemudian musnah sudah, jadi ya kalau bahasa anak SMA itu ya hari tantrum. Terjadi di Surabaya dan Jawa Timur sebenarnya. Ini kata saya loh ya, jangan ada yang tersinggung. Ini kan Gen Z itu kan suka dengan politik terus terangan. Betul. Lebih baik seperti itu ya, Mas. Kita sebagai anak muda lebih gampang memahami konsep politik sebenarnya seperti apa. Terakhir mungkin ini Mas Tony, terkait dengan ya kita sudah menjelang pemilu kada ya kan ya, serentak apalagi ya kan ya, berbagai daerah utama juga Surabaya menjadi partisipasi juga pasti nanti untuk di pemilu kada nanti. Kira-kira catatan lah untuk konstelasi politik kita sekarang di Jawa Timur nih, kalau dari Mas Tony sendiri seperti apa kira-kira? Ya, kalau saya memang kita itu kan baru mengalami proses pemilihan yang menghabiskan banyak energi ya, pileg dan pilpres. Kalau boleh berharap sih, saya berharap pemilu kada ini tidak terlalu tercurahkan segala energi kita untuk kompetisi yang tidak perlu. Karena apalagi khusus Surabaya ya, yang saya lihat Surabaya ini harus menyiapkan dengan baik harus mengambil manfaat dengan baik proses perpindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara di Kalimantan. Agar apa? Agar kepala daerah atau calon kepala daerah nanti itu tidak melakukan rekonsiliasi secara terlalu lama, sehingga kita ini bisa take off untuk menyambut perpindahan manfaat itu. Karena apa? Selama ini itu kan proses ekonomi itu kan tersentral di Jakarta. Betul. Provinsi lain itu kan hanya menerima sepersekian persennya saja. Nah, dengan ibu kota Nusantara sudah dipindah melalui keberanian Pak Jokowi, itu kita tidak lagi Java sentris tetapi Indonesia sentris. Nah, Surabaya sebagai kota yang secara geografis berada di dekat kawasan Kalimantan Timur ini bisa menjadi gerbang ibu kota Nusantara kalau dipersiapkan dengan baik. Birokrasinya harus dirubah, mindsetnya menjadi birokrasi yang melayani, sehingga memudahkan investasi yang mau masuk ke Surabaya karena ada gerbang ibu kota itu tadi. Terus kemudian pembangunan juga harus difokuskan bagaimana Surabaya ini naik kelas menjadi kota dunia.
sudah tidak ada lagi gang yang tidak ada CCTV-nya. Ciri kota kelas dunia kan itu. Iya. Nah, terus kemudian kita juga bisa menangani problem perkotaan, macet dan banjir itu melalui kebijakan yang terarah. Jadi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kotanya nyambung gitu loh. Kalau dulu mohon maaf ya, di zaman wali kota Bu Risma, pemerintah pusat minta apa, Bu Rismanya menolak. Bambang Dia juga sama, suka menolak. Jadi saya berharap, makanya kenapa tadi saya singgung di awal, insya Allah ya, di luar takdir kami sih sangat berharap Bu Khofifah mampu memenangkan hati Jawa Timur ya. Nah sama di Surabaya ini, calon wali kota yang menang itu bisa satu frekuensi lah sama Bu Khofifah, sehingga ini bisa langsung gaspol untuk pembangunan infrastruktur, menyiapkan Surabaya sebagai pintu gerbang ibu kota Nusantara. Jadi digarap secara gotong royong. Oh ini jalan dikerjakan pemerintah kota, oh ini dibantu pemerintah provinsi, oh ini dibantu pemerintah pusat. Misal ada kawasan ekonomi khusus, ada proyek strategis nasional di kota Surabaya. Kuncinya apa? Ya komunikasi yang nyambung. Meskipun kita bukan negara federasi ya, karena kita kan desentralisasi ini, otonomi daerah itu kan desentralisasi. Tetapi kalau kemudian wali kota Surabaya, gubernur Jawa Timur, dan presiden terpilih ini punya pandangan yang sama, tidak nolak-nolak seperti masa lalu itu, ya insya Allah Surabaya akan menjadi kota kelas dunia yang otomatis kesejahteraan warga Surabaya naik. Oke. Gitu dia. Para pemirsa ini sebenarnya harus nonton sampai akhir karena message politiknya ada di akhir. Ada akhir, benar. Secara tersirat. Iya, tersirat itu. Jadi harus nonton sampai habis. Ini kali ini ya spesial khusus ya kan dia. Baik. Oke. Karena kayaknya durasinya sebenarnya enak ya ngobrolnya. Mas Tony banyak ceritanya. Banyak cerita sebenarnya, tapi ya karena lagi-lagi yang namanya durasi, gimana lagi kita ngomong ya. Yang paling penting itu kita semua memiliki kewajiban moral untuk melakukan pendidikan politik. Oh pasti. Pendidikan politik yang baik itu adalah keterus-terangan mengungkap peristiwa. Sudah tidak usah ditutup-tutupi. Gen Z itu tidak suka yang palsu-palsu. Nggak usah ditutup-tutupin itu intinya ya. Betul ya kan ya. Jadi apa adanya. Oke. Oke, baik itu tadi pemirsa ya, episode yang luar biasa hari ini bersama dengan Mas Tony. Thank you so much sekali lagi Mas sudah berkenan gabung pada hari ini di episode spesial ini. Ingat ya tonton sampai habis ya kan. Episode-nya ada di belakang kan ya. Terima kasih banyak, tentunya tetap subscribe untuk YouTube kita tentunya di Berita Jatim TV ya kayaknya, dan semua media sosial kita juga jangan lupa untuk di-follow juga, ikuti semua infonya karena kita akan share di media sosial kita pastinya ya kan ya. Oke, ketemu lagi di edisi berikutnya, pasti akan narasumber yang mungkin akan lebih menarik lagi, oke? Banyak Jadi spill-spillan lainnya juga. Bakalan ya. banyak lagi, oke? Itu dia, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah di podcast praskalaberitajatim.com. Biar politis Tetap romantis. sampai jumpa.